Sebelumnya di Legend of Sho, yang mana Hobei yang telah dimakan oleh naga dan dia dirasuki oleh mutiara naga hitam dan berubah jadi setengah naga. Kemudian ada Pak Tua yang menuju ke Hobei. Dan ada juga dua orang yang mengetahui kalau mutiara naga hitam telah lahir. Baiklah, kita akan memasuki cerita dari Dragon of Sho episode 3. Cerita diawali ketika seorang pria tua yang telah sampai di gua bawah tanah yang mana ini tempat naga itu berada. Kemudian dia di gua tersebut melihat berbagai macam mayat para pasukan bertopeng. Selanjutnya Pak Tua itu melihat Hobei yang telah dirasuki oleh mutiara naga hitam. Pak Tua mengatakan bahwa apabila manusia dimasukin mutiara naga hitam, manusia itu pasti mati. Karena tubuh manusia tidak akan tahan dengan kekuatan mutiara tersebut. Tapi Hobei tidak peduli, dia terus menyerang Pak Tua itu. Tapi serangannya tidak ada yang berhasil mengenainya. Sampai pada suatu momen, Pak Tua itu berhasil menempelkan jimat ke leher Hobei, dan itu membuat dirinya tak bisa bergerak dan kesakitan. Setelah itu, ketika Pak Tua itu hendak mendekati Hobei, tiba-tiba ada yang menyerang dirinya. Seorang pemuda dari udara muncul. Dalam sekejap, dia membawa Hobei bersamanya. Pak Tua itu tak tinggal diam, dia pun mengejar mereka. Adegan selanjutnya, tampaklah Hobei yang telah kembali ke dirinya semula, ternyata Hobei diikat dan ditelanjangi. Dia bingung karena apa yang terjadi padanya. Ikatannya sangat kuat, soalnya yang mengikat dirinya adalah rantai. Beberapa kali dia berusaha melepaskan diri, tapi itu tak membuahkan hasil. Selanjutnya, dia melihat seorang pemuda yang mengikat dirinya. Walaupun Hobei terus mengoceh ke pemuda itu, tapi pemuda itu tidak menanggapinya. Malah dia menghampiri Hobei dengan membawa tinta dan kuas. Pemuda itu mulai mencoret-coret tubuh Hobei. Coretan tersebut sebuah mantra. Setelah itu, pemuda itu membacakan mantra, dan seketika Hobei kesakitan. Tak sampai di situ, pemuda itu mengeluarkan sebuah jarum panjang, dan dia mulai menusukkan jarum tersebut ke tubuh Hobei, serta membuat coretan itu bercahaya kuning. Hobei merasa sakit bukan main. Setelah itu, ada sesuatu yang bergerak dalam tubuh Hobei. Yang bergerak itu merupakan mutiara naga hitam. Pemuda ini ingin mengambil mutiara tersebut. Ketika dia hendak mengambilnya, tiba-tiba ada yang menerobos dan menghancurkan pintu. Yang datang adalah Pak Tua yang tadi. Di sini Pak Tua itu mulai berbicara ke pemuda tersebut. Dia bertujuan agar pemuda ini mengalihkan pandangan ke dirinya, agar dia bisa menyelamatkan Hobei. Itu terlihat ketika sebuah boneka kertas sedang mencabut beberapa jarum. Setelah itu, dia mengambil furnitur dari ruangan ini. Kemudian karena pemuda itu meminta untuk dikembalikan, jadi Pak Tua itu memberikannya dengan melempar. Dalam sekejap Pak Tua itu sudah berada di samping Hobei. Pemuda itu tahu bahwa ini semua jebakan, tapi dia telah terlambat karena furnitur yang tadi sudah ditempeli mantra, dan hasilnya pun meledak. Oke, sekian dari Donghua Legend of Sho episode ketiga ini. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.